Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Baik, semoga kegiatan kita nanti ke depannya lancar. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat hidup, umur yang panjang, senyum yang manis, baju yang bagus sehingga kita bisa hadir ke sekolah ini untuk mengikuti kegiatan pemberian pemahaman diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Gladys Retno Maharani MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Salawat beriringkan salam kita berikan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Weno untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Nanti Bapak Ibu silakan kita diskusi, berikan saran, kritikan, masukan sehingga kegiatan kita menjadi hidup. Nah, semoga nanti ilmunya juga bermanfaat sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya bisa menjadi calon guru penggerak juga. Silakan Ibu Eno dilanjutkan. Terima kasih Saudara atas waktu yang dipersilakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini nanti Bapak Ibu boleh kita sharing tentang pengalaman ataupun apa yang terkait yang pernah Bapak Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran di sekolah terkait dengan budaya positif. Dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak ini ada kodrat awal dan kodrat zaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini bagaimana kita sebagai guru kita akan menuntut anak tersebut berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak-anak kita. Terutama pada saat ini ya, kodrat zaman memang sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Salah satunya seperti penggunaan teknologi tidak menutup kemungkinan kodrat zaman yang ada pada saat ini. Memang kita harus menuntut anak-anak kita berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Selanjutnya yaitu apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum mereka yang ada pada saat ini, kita memang harus menerapkan atau bagaimana menuntut anak-anak kita bisa bersikap atau mencontohkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Apalagi kurikulum mereka memang sangat mengedepankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini bisa kita lihat, kita harus membangun budaya positif itu supaya menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif. Kalau seandainya lingkungan siswa sudah positif, secara otomatis disiplin positif itu sudah mulai tumbuh dan berkembang di lingkungan tersebut.
tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh Bapak Ibu kita coba dulu kepala tangannya. Jadi kita dengan teman sebelah saja. Yang satu berusaha membuka, yang satu berusaha tetap mempertahankannya. Boleh? Berusaha buka, yang satu tetap mempertahankan ya supaya tidak membuka. Jadi ibaratnya gini, di tangan kita ini adalah hal yang sangat berharga. Contoh, kalau saya misalnya cincin pernikahan saya pegang kuat-kuat. Nah, teman sebelah tugasnya adalah berusaha membuka. Bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi. Silakan coba Bapak Ibu, siapa yang kepala, siapa yang buka? Kita coba. Nah, berusaha terus. Susah atau gampang? Susah. Nah, tidak mudah membuka kepala tangan orang, apalagi kalau seandainya yang diduganya itu adalah hal yang sangat berharga dan penting. Nah, kita masuk lagi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol atau dari Dr. William Glasser, di mana ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat stimulus respon. Ada contoh stimulusnya. Realitas kebutuhan atau kita sama. Dalam teori kontrolnya berarti realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti tadi, dilihat. Kalau orang lain yang buka, baru kita buka. Tapi karena keinginan kita, baru kita buka. Tapi kalau kita nggak mau, kita tidak akan terbuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti teman yang berusaha membuka genggaman tangan kita tadi. Sudah berusaha membujuk, menarik, memarahi, menghardik, kasih uang, tapi ternyata tidak mudah karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu pula kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dalam stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol adalah model berpikir menang, menang, menang. Jadi kita memang harus dalam teori kontrol ini kita memang harus menyatakan yang kita harus menang. Tapi kalau dalam stimulus respon bisa menang, bisa kalah. Selanjutnya, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Sebelum masuk ini ada yang tahu Bapak Ibu tidak? Apa sih itu disiplin? Boleh? Boleh? Bu Dewi silakan. Peraturan. Oke, yang lain? Apa yang membutuhkan disiplin? Waktu. Oke, yang lain ada? Bapak Ibu? Disiplin. Adanya aturan. Waktu. Boleh? Tanggung jawab. Bagus. Nah, kita lihat apa sih makna disiplin? Ini ya.
disiplin atau disiplina yang artinya belajar. Itu sebenarnya kalau dalam bahasa Latinnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita lihat makna disiplin. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kewajiban atau nilai-nilai besar. Berarti ada nilai-nilai yang menjadi patokan. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai kebajikan dan nilai universal. Yaitu bisa kita lihat di bawah: keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Selanjutnya kita lihat adalah tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti disiplin positif ini memang bagaimana kita memotivasi diri siswa kita agar menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri mereka, dan itu mereka yakini. Selanjutnya kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan realistis atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Seperti saya dengan Bapak Ibu pasti berbeda kebutuhan yang dibutuhkan. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Boleh kita lihat Bapak Ibu, di sini ada cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan di tengah itu adalah suka. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Kasus, nah ini ada kasusnya nih. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dan jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan apa Agus melakukan hal tersebut? Boleh Bapak Ibu kita diskusi dulu sebentar. Di sini dijelaskan ada kasus. Bu Ria ini adalah guru kelas 6 SD. Ada anaknya bernama Agus. Kerjaan Agus itu adalah sering minta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa, sampai teman-temannya pun sudah merasa kewalahan dan akhirnya mengadu kepada Ibu Ria. Nah, jadi apa yang akan Ibu Ria lakukan? Kira-kira aja ya, kita diskusi. Kemudian apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Boleh Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawabnya? Boleh? Boleh? Jika saya jadi guru ya, saya akan mungkin saya bisa memanggil si Agus, kemudian saya melakukan diskusi kepada Agus kenapa dia mengambil bekal teman-temannya gitu. Kalau saya lihat dari sini sepertinya Agus itu tidak memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup menurut saya ya. Karena apa? Karena sepertinya Agus di sini dia tidak dibawakan bekal oleh ibunya. Karena memang kenapa? Karena dia dilihat dari kegiatannya itu dia meminta bekal makan siang temannya gitu. Sepertinya dia memang tidak dibawakan bekal oleh ibunya, makanya dia berperilaku seperti itu. Berarti ada kebutuhan hidup yang tidak bisa dia penuhi sehingga dia mencari kebutuhan
Oke, bagus sekali Bu Dewi ya. Ada yang lain mau mencoba? Ada? Enggak? Oke. Kita bahas sini. Ibu ini adalah guru kelas 6 SD Komeng, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan menemukan Agus yang sekali meminta bekal makan siang mereka yang paksa. Berarti Agus ini meminta bekal makan siang yang paksa. Kalau kita lihat sini, dalam konteks penerapan disiplin positif, pasti dia meminta bekal temannya itu karena dia lapar, ya kan? Dan di sini, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makan siang. Nah, itu yang subjektif itu. Kemudian teman Agus jadi perhatikan Agus atau love dan kasih sayang. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memenuhi keinginannya. Itu adalah power atau kekuasaan atau penguasa. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama atau memberikan kebebasan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu kegembiraan apa. Nah, dari sini bisa banyak yang timbul. Bisa dia karena memang lapar, atau teman Agus jadi perhatikan Agus, atau dia merasa hebat, atau dia hanya merasa bosan karena bekalnya itu saja dibuat orang tuanya, atau dia iseng. Nah, itu bisa banyak terjadi Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita masuk lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pertanyaannya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi X. Karena kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi X. Karena sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan adalah, saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah tentang diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Mungkin dia tadi, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada salah satu kasus di mana IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Bapak Ibu ada yang menguasai matematika sini kan? Nah, ini kasus nih. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada pertanyaan di sini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Kita bahas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju tidak tindakan yang diambil oleh Pak Seno? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa? Menurut saya tindakan dari Pak Seno ini salah karena itu termasuk hukum anak seperti itu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Nah, benar, kalau di sini kan tindakan Seno terhadap IPA itu adalah salah. Kenapa? Karena dengan IPA berdiri di depan kelas, kemudian dia menunjuk hidungnya, apa yang terjadi? Pertama masih ada perasaan malu si anak. Kenapa
kemudian pegang ibunya, dia pasti akan malu dengan teman-teman kelasnya. Dan itu akan tertanam dalam dirinya usahanya diberi cuma begini sama Pak Seno. Dan itu bukan yang baik. Yang baik itu adalah konsekuensi. Jadi kalau seandainya memang IPA tidak paham dengan matematika, ya diberikan konsekuensi yang semakin dia akan memahami matematika, bukan diberikan hukuman. Nah, kita lihat hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Yang pertama itu adalah identitas zakar, itu berarti adanya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan dalam tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Kemudian murid akan membenci peraturan, itu akan bersifat negatif. Kemudian konsekuensi kita lihat lagi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, melakukan monitoring dan supervisi terus dari dulu, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya, maupun kamu melakukannya, terima kasih. Dan murid atau anak menghormati peraturan itu akan bersifat netral. Jadi kalau konsekuensi itu akan menimbulkan sifat netral. Sedangkan kalau yang restitusi itu adalah fungsi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tentang dia untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini akan menunjukkan sifat atau sifat positif. Jadi kalau yang restitusi ini berarti si anak menyadari kesalahannya, kemudian dia mencari solusi bagaimana permasalahan itu tidak akan terjadi lagi atau pemecah masalah tersebut. Kita lihat ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tapi memang dibalikkan ke anaknya, bagaimana kamu nanti menyelesaikan masalah ini. Dan kita ini Bapak Ibu, nah ini ada latihan lagi. Oke, kita boleh jawabnya serentak. Nanti dari pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu boleh menjawab ini hukuman ataupun konsekuensi. Kita mulai. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagus. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Bagus. Murid diminta berganti kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saku karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Bisa Bapak Ibu bedakan hukuman konsekuensi? Bisa. Kita lihat jawabannya. Nah, siapa yang salah tadi? Betul semua. Oh, betul semua. Berarti Bapak Ibu sudah hebat. Nah, kita lihat lagi. Oke. Di sini ada tiga pertanyaan. Kenapa sih membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk konsekuensi? Karena dia berhubungan apa yang dilakukan, konsekuensinya sesuai dengan apa yang telah dilakukan. nah, berarti intinya apa yang dilakukan dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau seandainya dia mencoret-coret di meja tulis, kemudian di kertas temannya, berarti ya memang harus dibersihkannya. Karena itu juga menjadi tanggung jawabnya. Karena dia yang melakukan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Guru sebagai
penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita lihat satu-satu dulu. Kita lihat posisi kontrol itu. Nah, di sini ada guru berbuat, guru berkata, hasil berkaitan dengan dunia kualitas, guru berkata, dampak kepada murid. Di sini ada identitas gagal, yaitu penghukum membuat merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu ada teman atau pemantau, dan identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri itu adalah manajer. Kita lihat guru membuat. Kalau penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu akan membuat identitas gagal. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menunjuk atau menyindir. Kalau dalam membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau dalam teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini wali kelas kadang-kadang seperti itu ya. Bagaimanapun dia pasti membela muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan menghukum. Tapi kalau manajer itu lebih pada mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah manajer. Kemudian guru berkata, kalau kamu sudah tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan. Sedangkan membuat merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu yang keluar dari mulutnya. Kalau dalam posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Kemudian kalau dalam segi memantau, hanya menyampaikan apa peraturannya. Nah, kita tanpa sadar sudah sering ya sebagai memantau, kadang juga sebagai penghukum. Kemudian kalau dalam sebagai manajer itu adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti apa yang harus dilakukan bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian dari segi hasil, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sedangkan membuat merasa bersalah itu adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi kalau misalnya membuat merasa bersalah itu hasilnya pasti akan anak lebih suka berbohong kepada kita. Jadi jangan sampai kita membuat anak itu merasa bersalah, akhirnya dia akan lebih sering ngomong dengan kita. Kemudian dalam posisi teman, dia akan ketergantungan, sedikit-sedikit pasti akan mengadu ke kita. Karena dia kalau kita temannya, dia merasa kita akan selalu menolongnya. Sedangkan posisi pemantau adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada kita, baru dia takut. Nah, ada kita, dia enjoy saja. Nah, yang manajer barulah itu hasilnya adalah mengembangkan pribadi. Kenapa mengembangkan pribadi? Salah satunya adalah manajer ini bagaimana meningkatkan motivasi atau percaya diri dalam dirinya. Jadi kalau ada masalah, bukan kita hukum, bukan kita sindir, bukan pula kita, oh kamu salah sudah menyambi atau bukan seperti itu. Tapi kita bagaimana memposisikan diri untuk bertanya kedepannya bagaimana harusnya kita lakukan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan dulu di luar dunia berkualitas kalau hukum ya. Kalau pembuat masa masalah, murid mengatakan dulu di dalam dunia berkualitas. Sedangkan dalam posisi teman, murid mengatakan dulu di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau dia sudah ketergantungan, pasti kita adalah orang yang nomor satu dicarinya. Berarti dia selalu akan bergantung dengan kita. Kalau dalam posisi teman. Kalau segi pemantau, murid mengatakan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi apa yang dibicarakan atau dibilang guru itu akan dianggap sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan kalau dalam posisi manajer, murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lanjut, murid berkata lagi, kalau dalam posisi penghukum, biar saja nanti juga marah-marah lagi. Itu kata murid kalau dari hukum. Jadi kalau kita sudah dicap sebagai guru hukum, maka siswa pun akan berpikir, entah kita juga akan marah lagi. Kemudian membuat merasa bersalah,
bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dalam dampak terhadap murid adalah kalau dihukum mengulangi kesalahan. Karena kalau dihukum hanya sebentar, kemudian dia akan mengulangi lagi. Kalau orang bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kalau dalam posisi teman, dia akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau dalam segi memantau, dia menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kalau posisi kita sebagai pemantau, pasti yang dilihat dulu apa hukumannya bu, apa hadiahnya bu, tuh. Tapi kalau dalam segi manajer, itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari semua ini bisa kita lihat posisi kontrol guru yang paling bagus itu adalah dari segi posisi guru manajer. Kenapa manajer? Karena salah satu penguatan disiplin positif ataupun nilai positif yang ada dalam diri peserta didik itu adalah melalui posisi kontrol manajer. Ini ada pertanyaan. Posisi kontrol guru, ada pertanyaan dan siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Penghukum. Oke, lanjut. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Belajar. Kamu selalu yang terakhir. Penghukum. Kita lihat jawabannya, benar atau salah dia Bapak Ibu? Ada yang benar semua? Ada? Ada aplaus untuk kita semua terlebih dahulu. Oke, kita masuk lagi materi selanjutnya. Ada kasus, ini kasus lagi nih. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Dari tadi guru matematika aja ya. Iya. Karena matematika adalah pelajaran yang cukup menakutkan bagi gue. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru satu tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Kita mulai seperti ini dulu. Nah, menurut bapak ibu, apa yang terjadi pada saat ini? Boleh Dewi. Posisi kontrolnya itu teman. Teman. Karena di sana ada kata ibu santai saja bu. Mereka pun mereka merasa ibu Rina ini hanya guru pengganti sehingga dia merasa berteman. Sehingga ibu Rina pun bilang tolong bantu ibu ya. Nanti kalau kalian nggak bantu ibu bisa ditegur bapak kepala sekolah. Kemudian anaknya pun menjawab dengan santai. Ya, bagus sekali Bu Dewi. Bisa kita lihat posisi guru Bu Rina ini di sini memang sebagai teman. Kenapa? Karena ketika tolong bantu ibu ya, itu kan kata-kata yang diucapkan dalam posisi kontrol teman. Seharusnya kan bukan itu yang harus ditempatkan di posisi ibu Rina, dia harusnya sebagai manajer. Kemudian juga dijawab oleh anak, ibu santai aja bu. Tapi mereka memang menganggap ibu Rina ini adalah sebagai teman, jadi tidak kata-kata santai berjalannya. Lanjut kasus kedua. Arko dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terluka dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan konflik
fisik menarik meja atau dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengarkan itu, Dino pun mengalami bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keinginan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Dino. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada aku, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlukan saya diperbaiki ibu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai cepat dengan begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti kancing atau yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu. Saya kembali mungkin ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau di lab kamu sudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjadi dia saja? Bersedia kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit. Karena saya tahu bagaimana menjahit bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja aku dan menanggapi. Yang mempelajari saya siapa bu? Yang mengajari saya siapa bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Edward turun tetap sana. Dino kembali diam sejenak. Memandang ke meja aku tanpa berhenti. Akhirnya Dino datang mengikuti dan hanya dan kembali ke meja aku. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu, kasus kedua ini apa yang terlihat? Oke Bu, silakan Bu. Kalau ini kasusnya itu adalah penerapan dari posisi kontrol manajer. Karena di sana Ibu Suti selalu membawa anak untuk membawa tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Sehingga kami membantu anak itu kan kelas 3. Jadi dulu diajak berpikir apa yang harus dia lakukan agar 3 kancing baju anak tadi bisa terpasang kembali. Akhirnya tadi terjawab, Dino itu sampai harus belajar menjahit agar dia bisa menjahit sendiri kancing baju Anto yang terlepas tadi, sehingga ada posisi kontrol antara apa yang dilakukan anak dengan apa yang harus dia perbaiki, sehingga yang dilakukan tadi itu bisa berdampak dengan apa yang dia tanggung jawabkan. Oke, terus kami beri. Nah, di sini nampak ternyata tidak ada kasus. Kasus ini kan biasanya memang sering terjadi ya. Ketika ada kasus anak kancingnya lepas, itu bukan langsung disalahkan anaknya. Ngapain kamu sampai seperti itu akhirnya terlepas kancing semuanya? Bukan seperti itu. Tapi ditanya, kenapa seperti itu? Kemudian bagaimana solusinya? Atau bagaimana pemecah masalahnya yang seharusnya? Makanya salah satu posisi manajer itu adalah seperti ini. Ini adalah salah satu contoh kasus yang menerapkan segitiga posisi, di mana memang kita sebagai guru itu hanya sebagai posisinya manajer, tidak mendukung, tidak pula menyalahkan, tapi kita menuntun anak itu bagaimana menentukan solusinya, bagaimana memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi dengan seperti itu nilai-nilai disiplin kita memang tertanam langsung dalam diri anak. Oke, kita masuk lagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam instinktif. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kenapa keyakinan kelas
contoh misalnya seperti menghormati teman, itu kita membuka kita yang membuat, tapi murid-murid kita yang akan menyampaikan ini tentang keyakinan kelas mereka. Bisa kita lihat awal mulanya itu dari peraturan kelas, kemudian yang tindakan menjadi keyakinan kelas, barulah dari keyakinan kelas itu terbentuk lingkungan yang positif, barulah nanti dari lingkungan yang positif itu akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Berarti kalau misalnya mulai dari peraturan kelas, kemudian lebih menekankan kepada keyakinan kelas sampai kepada lingkungan positif, nanti itu yang akan terbentuk adalah budaya positif. Dan kita lihat lagi, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas penulis pendidikan yang 7. Peraturan yang pertama kita lihat dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan mengganggu di kelas atau koridor. Keyakinan ini adalah keselamatan dan keamanan. Dan kemudian masuk lagi pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa dilihat di sini ya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan sharing atau diskusi dengan anak. Jadi ada pendapat-pendapat anak yang akan disampaikan, kemudian nanti bisa kita diskusikan mana yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau misalnya memang sudah tidak cocok dengan keyakinan kelas yang lama, berarti kita bisa mengubahnya atau membuat revisi keyakinan kelas yang baru. Selanjutnya dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Kita masuk lagi segitiga institusi. Nah, proses segitiga institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan kata yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga institusi ini sudah memang benar-benar saya terapkan di salah satu kelas saya, yaitu kelas 12 S7. Itu kemarin ada miskomunikasi antara mereka di dalam kelas mereka, sampai beberapa orang itu terjadi konflik sampai keluar kata-kata yang tidak pantas dilakukan. Akhirnya saya terapkan segitiga institusi dan memang ketika dipanggil anak itu pasti mereka, oh saya nggak salah, saya nggak salah. Jadi ketika kita panggil, kita dijadikan hanya situ sebagai manajer, bukan memberikan oh kamu salah sudah ngomong kotor seperti ini yang tidak pantas, tapi lebih kepada bertanya kenapa sampai dia seperti itu, kemudian apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, kemudian kita yang menyuruh dia, menurut kamu apa yang mesti kamu lakukan ke depannya. Jadi segitiga di sini malah akan membuat anak lebih nyaman dan lebih mencarikan solusi bagi dirinya sendiri. Jadi dia akan secara mandiri mencari solusi. Oh saya ternyata salah bu, saya harusnya seperti ini. Keyakinan kelas yang sudah saya anggap ini.
Saya harus melakukannya seperti ini, atau seperti saya akan minta maaf ke teman saya karena sudah tidak menghargainya. Kita lihat menstabilkan identitas. Pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian mengenai keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian kalau dia salah, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita masuk lagi tahap segi 3 diskusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kata kuncinya sini ya, tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Inilah yang distabilkan identitas. Kemudian tapi kedua adalah kalau yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu adalah tahapan segitiga diskusi. Nah, kita masuk kepada refleksi akhir. Pertanyaannya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama diskusi sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi industri? Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah diskusi ini? Sebelum kita membahas ini, kita akan ada sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan kritik sama pada saya mungkin melalui moderator. Kepada moderator saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu Eno. Beri api dulu kepada Bu Eno teman-teman. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kritikan, saran, boleh silakan diangkat tangannya, kita diskusi. Barangkali ada masukan, saran, dan pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, silakan. Jadi kalau seandainya ada anak yang terlambat, kita akan bertanya balik, apa keyakinan
Jadi bukan kita menghukumnya, bukan kita suruh, oh silakan keluar, kamu sudah selamat, bukan. Tapi lebih kepada kembalikan ke dirinya. Kalau kamu telat, berarti keyakinan atau kesepakatan apa yang kamu langgar. Berarti apa konsekuensi yang kamu dapatkan. Jadi saran saya, berarti ibu boleh membuat keyakinan kelas pada saat tahun, tidak masalah. Berarti kan masih ada proses ke depannya, lebih kurang 5 bulan lagi, tapi masih bisa dipakai untuk 5 bulan ke depan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana apakah sudah sesuai jawabannya, Bu? Jadi Bapak Ibu kalau ada yang belum bikin kesepakatan kelas, jadi dari sekarang Bapak Ibu karena kan selama untuk PPN 1 semester karena masih ada waktu, jadi silakan dibikin kesepakatan kelas sama anak dan tentukan apa konsekuensinya jika dia melanggar kesepakatan tersebut. Baik Ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon izin Bu, perkenalkan saya Fani Febrian Putra Barat. Di sini saya terima kasih kepada Ibu Eno yang sudah menyampaikan materi. Nah, tapi saya mempunyai pertanyaan Bu, yaitu bagaimana sih caranya agar saya tidak menjadi guru yang tidak menghukum? Karena saya merasa kesal saat ada anak yang tidak buat tugas, pada akhirnya saya suruh keluar karena tidak buat tugas. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi saja langsung Bu Eno ya. Terima kasih moderator. Izin menjawab Ibu Fani. Memang sebagai guru, memang dulu sebelum saya mengenal adanya segitiga institusi, kemudian konsekuensi, kesepakatan keyakinan kelas, saya memang salah satu guru yang mendukung. Apalagi tidak buat tugas dengan saya. Langsung saya suruh berdiri, kemudian saya berikan hukuman 10 kali lipat. Tapi ternyata itu tidak membuat jerah anak. Kalau kita sudah mulai longgar dengan hukuman kita, dia akan semakin berulah. Tapi kalau kita adakan penerapan segitiga institusi, kemudian kita buat pula keyakinan atau kesepakatan kelas kita bisa kembalikan ke dirinya. Contoh, kita buat tentang keyakinan kelas kita, berarti disiplin dalam mengumpulkan tugas. Nah, berarti apa konsekuensinya? Berarti ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, bukan kita usah keluar. Sama seperti kasus tadi, kita tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Contoh, tidak disiplin mengumpulkan tugas Bu. Apa konsekuensi yang telah kita sepakati? Berarti itu kembalikan ke dianya. Berarti apa konsekuensi yang telah kita sepakati? Dia kan sadar sendiri. Apa konsekuensinya? Misalnya, ya Bu, saya akan membuat catatan ketinggalannya. Saya akan mengerjakan yang lebih banyak Bu atau apa? Tergantung dari konsekuensi yang telah disepakati oleh mereka. Berarti itu kita sudah berubah menjadi posisi manajer, bukan hukum lagi. Tapi kalau kita tanpa bertanya, kemudian langsung saja kita hukum, ya sudah kamu keluar, atau ya sudah kamu tidak bisa masuk sama ibu, itu kita masih posisi penghukum. Jadi makanya kita harus bergeser mulai dari sekarang, kita mengubah posisi kita kepada posisi manajer. Dengan posisi manajer ini kita mencari tahu kenapa dia tidak buat tugas, kemudian apa konsekuensi, apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dia langgar, apa konsekuensinya. Jadi dia sendiri yang berpikir, oh Bu, saya salah tidak mengerjakan tugas seperti ini. Nah, makanya kembalikan pada dia. Berarti apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Oh, tidak disiplin mengumpulkan tugas Bu. Nah, apa konsekuensinya? Dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Berarti kita terlepas dari posisi penghukum. Mungkin ini kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana Ibu Fani? Apakah sudah jawabannya dan bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik, jika ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mana yang dulu? Siapa dulu? Oh, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Dewi yang sudah memberikan saya kesempatan bisa memberikan pertanyaan kepada Bu Eno. Sebelumnya luar biasa sekali materi yang disampaikan, bagus sekali. Tapi di sini saya ingin memberikan pertanyaan mengenai kemarin saya
minggu. Di temu minggu itu bukan di tempat yang umum, tapi kita berhadapan dengan anak. Jadi kita dan murid kita saling berhadapan. Jadi face to face, kalau bahasanya dari hati ke hati. Disinilah kita mulai menantang segitiga diskusi. Pertama kita akan bertanya dulu, kenapa kamu sering kelas? Kita kan nggak tahu kenapa dia sering, mungkin dia kurang perhatian, atau misalnya dia memang iseng atau dia bosan. Nanti dari jawaban itu kita kembalikan ke dia. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Ini ke dia. Apapun nanti dikembalikan lagi. Nanti konsekuensinya apa? Apa solusi dari kamu sendiri agar tidak ikut lagi di kelas? Jadi kalau misalnya kita sudah bicara dari hati-hati dengan anak itu akan mulai terbuka Bapak Ibu. Tapi kalau kita langsung hukum, itu akan berdampak negatif terhadap dia dan kita sendiri. Otomatis kita akan dicap sebagai guru yang marah, kemudian apa yang kita nasihati tidak akan pernah masuk ke telinganya, maka masuk telinga kanan, keluar ke kiri. Itu. Tapi kalau kita terapkan segitiga diskusi, posisi kita akan menjadi manajer. Itu akan menguatkan motivasi anak itu untuk berubah lebih baik ke depannya. Karena solusi dari permasalahan itu diselesaikan dan dipikirkan sendiri oleh si anak, bukan dengan kita. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap sekali karena memang titik kuncinya itu ada di segitiga restitusi. Jadi bukan hanya guru BK saja yang harus menguasai segitiga restitusi, tapi semua guru mata pelajaran ketika ada anak yang bermasalah harus mampu menerapkan segitiga restitusi. Baik, bagaimana Ibu? Apakah sudah sesuai jawabannya? Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang direspon? Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setanis. Saya ingin bertanya, di mana saya sering menghukum anak saat pakai sepatu putih yang seharusnya hitam karena tidak sesuai dengan aturan sekolah. Lalu posisi kontrol seperti apa yang harusnya saya lakukan? Sekian dari pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Eno. Jadi ibu ini sering menghukum anaknya karena memang sepatunya warna putih. Karena memang di setiap sekolah itu pasti mengharuskan anaknya itu memakai sepatu warna hitam. Kira-kira posisi kontrol seperti apa yang harus beliau lakukan agar hal tersebut tidak terjadi berulang-ulang? Silakan. Terima kasih Bu, pertanyaannya cukup banyak dialami ya di sekolah manapun. Termasuk saya pun dulunya seperti itu, kalau anak yang sepatunya putih itu pasti dihukum. Tapi seharusnya bukan posisi penghukum yang kita berikan kepada anak, tapi lebih kepada posisi manajer. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimanapun kita harus tahu kenapa anak itu pakai sepatu putih. Gitu. Kemudian kita lihat kembali padanya, sudah sesuai aturan dengan sekolah kita atau belum? Apa keyakinan dari sekolah kita yang kamu lakukan? Dari situlah baru nanti nampak, baru bagaimana solusi ke depannya sama kamu. Tanyalah kepada dia, bukan kita besok pengennya, bukan, tapi kembalikan ke dianya, suruh dia berpikir bagaimana solusi pemecahan masalah yang seharusnya dilakukan oleh dia. Jadi kita tidak boleh sebagai posisi penghubung, tidak boleh juga sebagai posisi teman atau pemantau, tapi yang lebih bagus itu memang sebagai posisi manajer. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawabannya jadi Bu, kalau ada anak yang pakai sepatu putih kita harus tahu dulu alasannya. Mungkin karena hujan, mungkin tadi karena basah, atau sepatunya dipakai adiknya bergantian. Jadi kita harus cari tahu dulu alasan dibalik dia memakai sepatu putih. Karena peraturan sekolah pastinya mewajibkan untuk memakai sepatu hitam. Jadi sebelumnya memang itu harus menerapkan posisi kontrol yang manajer. Baik, itu tadi jawabannya Ustaz Renis, apakah sudah paham? Oke, alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada saran, masukan? Oke, silakan. Baik, terima kasih sebelum mengucapkan kepada moderator yang telah memberikan kepada saya untuk memberikan kritik dan saran kepada BK. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Ibu BK. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BK yang memberikan materi yang sangat luar
semua guru harus menerapkan segitiga restitusi. Kenapa? Karena kalau sudah menerapkan segitiga restitusi semua guru, maka disiplin positif itu akan terbentuk di sekolah tersebut. Kalau sudah terbentuk disiplin positif, maka nilai-nilai kebajikan guru itu akan tertanam dalam diri masing-masing murid. Jadi kita sebagai guru, terutama guru BK kan memang sangat ditakuti ya. Kalau dari bagi guru BK pasti ada masalah. Nah, tapi kalau sekarang kalau pergi ke BK ataupun ke guru yang lain, kalau sudah menerapkan segitiga diskusi, mereka akan senang. Kenapa? Karena akan mencarikan solusi, bukan mencarikan ya, mendiskusikan solusi yang akan mereka lakukan. Jadi kita sebagai guru itu bukan lagi memberi hukum. Jadi anak-anak tidak, kalau pencarian kita bukan, bu saya ada masalah, bagaimana solusinya? Jadi yang terjadi adalah proses segitiga diskusi itu meningkatkan percaya diri dari peserta didik kita. Karena solusi yang ditawarkan itu harus berasal dari dia dan dia pikirkan sendiri. Jadi otomatis tidak akan ada lagi rasa takut, kemudian sampai dicap sebagai polisi sekolah. Nah, dengan segitiga diskusi itu maka disiplin untuk sekolah kita pun akan terbentuk dengan bagus. Mungkin kemudian kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Eno. Tadi ada beberapa pertanyaan. Bisa dijawab. Ya, baiklah. Tadi sudah ada masukan, ada pertanyaan dan semuanya dijawab tuntas oleh pemateri kita yaitu Prof. Muhammad. Nah, ini ada beberapa refleksi akhir, mungkin akan dibantu oleh Bu Eno karena biar sesi apanya langsung dapat. Oke Bapak Ibu, kita mulai refleksi akhir. Terima kasih atas sesi diskusi dan tanya-tanya. Tadi mungkin sudah saya sebutkan juga ya sebelum diskusi dan tanya. Refleksi akhir. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Boleh Bapak Ibu? Boleh buka tangannya? Silakan. Silakan bukanlah. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya rasa setiap guru bisa menerapkan budaya positif ini. Salah satunya itu dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, dengan membuat kesepakatan kelas ini, pastinya siswa bisa menyelesaikan masalahnya dengan konsekuensi yang sudah disepakati dalam kelasnya tersebut. Jadi itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Nanti itu lebih, jadi saya lebih bisa menyelesaikan masalah siswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Nabila. Benar. Hal apa yang membawa paradigma saya dan yang saya dapatkan mungkin salah satu yang dibilang oleh Bu Nabila tadi adalah bagaimana saya menerapkan disiplin positif di sekolah saya. Ya, itu bagus. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya jawab. Boleh? Perasaan yang muncul selama sesi ini, ya saya walaupun sebagai moderator, tapi saya merasa senang karena dapat materi ini. Kemudian karena memang motivasi intrinsik saya itu saya ingin menambah ilmu ya, menambah ilmu, menambah wawasan itu lewat ilmu. Jadi yang disampaikan itu bisa menjadi bahan saya untuk masuk ke kelas lebih siap lagi mempersiapkan diri, mengajar, membuat anak merasa bahagia, menyenangkan, kemudian bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Perasaan yang Bu Dewi itu adalah masa senang karena dia mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian dia juga bersemangat untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi pertanyaan yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Guru yang seperti apakah setelah mengikuti? Jadi apa yang akan guru apa seperti apa kita mau? Ada yang bisa Bapak Ibu? Boleh Bu? Baik, terima kasih Bu Eno. Mungkin setelah ini saya akan menjadi guru yang tentu saja saya akan memiliki mengubah kontrol diri saya sebagai seorang guru yang mungkin tadi saya menjadi seorang guru yang penghukum. Saya akan menjadi seorang guru dengan
silakan Bapak Ibu berdiri bagusnya ya. Jadi gini, yang sesama jenisnya Bapak Ibu jangan sampai berbeda. Jadi Bapak Ibu menghadap ke sebelah kanan saya, seperti Bapak Ibu ya. Kemudian pegang pundak temannya yang di depan. Kemudian Bapak Ibu boleh memijit. Oke, kalau sudah boleh berbalik gantian. Kiri ke kanan, berarti silakan dipijit temannya. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, sekarang untuk Bapak Ibu. Dan saya akhiri dulu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih semuanya. Sepertinya udah happy, udah lega, punggungnya sudah dipijit-pijit tadi sama temannya ya. Terima kasih Bu Eno karena telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa kita terapkan. Dan jika ada permasalahan bersama dengan siswa, mohon diselesaikan secara pribadi agar nantinya anak merasa tetap bisa dihargai apapun keadaannya, agar tidak ada lagi yang berada di posisi penghukum atau merasa bersalah. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri, tidak ada kesalahan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bu Eno yang sudah memaparkan materinya mengenai disiplin budaya positif yang terdiri dari segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak. Selain itu, saya juga menjadi tahu bahwa guru itu adalah sebagai manajer yang harus menerapkan disiplin budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Sari sebagai guru sosiologi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eno yang telah memaparkan materi mengenai diseminasi budaya positif. Di mana dengan adanya materi yang disampaikan Bu Eno, saya dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak. Dan di sini saya juga tahu bahwasanya guru adalah sebagai manajer, karena dapat menciptakan lingkungan disiplin positif di lingkungan saya mengajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Resti Damara selaku guru BK. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eno karena telah memberikan ilmu baru tentang budaya positif. Nah, insya Allah itu akan saya terapkan di sekolah saya, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas tersebut, siswa-siswa akan lebih disiplin positif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat kepada Bu Eno dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.